Ya, sudah di itu nggak Bu Reti, em, host oleh Pak Maulana? Belum, Bu. Biasanya kalau misalnya ini dia langsung, misalnya sudah jadi co-pilot, langsung bisa. Ini belum ada, Bu. Belum ada ya? Ya, co-host maksudnya. Mm-mm, iya. So, saya juga nggak bisa record di sini, kata Pak Maulana mau dikasih ke Ibu katanya. Ya, ini karena hostnya masih di Pak Maulana kayaknya nih. Ya, is oke, kita mulai saja dulu Bapak Ibu ya, sambil nanti kalau sudah nanti baru di record ya. Jadi apa sih etnografi ya? Jadi etnografi ini seperti yang saya utarakan ya, dibuat oleh Profesor Robert Kozinet ya tahun 90-an. Ya, ini sebenarnya untuk em, sebagai suatu alat ya untuk mengkolek dan menganalisa online customer information. Ya, jadi medianya adalah online. Nah, di situ pada tahun 90-an kan internet sudah mulai banyak ya, sudah mulai berkembang, semakin berkembang. Nah, dan banyak sekali customer feedback yang dituliskan melalui internet ya. Nah, disitulah mulai tercetus ya ide dari Robert Recording Kozinet. in progress. Oke. Ya, jadi Robert Kozinet berpikir bahwa kita nggak bisa metode yang manual kembali ya. Jadi perlu juga ada analisa yang percakapan melalui online. Ya, nah itulah adanya terciptalah metode etnografi ini ya, alat etnografi ini. Nah, etnografi ini memang research method yang cukup apa namanya cukup unik ya. Dia tidak sama ya, dia tidak sama dengan digital etnografi. Kadang-kadang ada orang yang beranggapan bahwa etnografi ini sama dengan digital etnografi atau online etnografi. Tapi sebetulnya berbeda. Ya, digital etnografi, online etnografi, virtual etnografi itu tidak sama dengan etnografi. Dan etnografi ini juga adalah merupakan metode kualitatif. Ya, nah mungkin Bapak Ibu nanti mungkin siapa tahu ya bisa menggunakan metode ini ya untuk penelitian Bapak Ibu. Nah, berdasarkan pendekatan etnografi ya, etnografi itu kan biasanya memang digunakan untuk mengetahui aspek-aspek dari suatu masyarakat ya, kehidupan masyarakat. Nah, di sini Kozinet akhirnya menciptakan ini untuk mengetahui mengenai experience atau pengalaman serta perilaku dari konsumen ya. Jadi collective online behaviors, language and conversation ya. Nah, memang etnografi ini mengalami perubahan Bapak Ibu ya. Jadi yang terakhir itu prosedurnya yang terbaru, maksudnya yang terupdate ya, itu kalau nggak salah tahun 2015 itu yang jadi ada 10 step ya, 10 langkah untuk metode etnografi ya, tidak sulit sebetulnya ya, cuman memang cukup rigid ya karena Bapak Ibu harus menganalisa ya percakapan-percakapan yang ada di online. Ya, nanti saya akan tunjukkan bagaimana contoh dari percakapan online ya, dari misalkan dari TripAdvisor. Nah, untuk etnografi sekarang tentu yang online yang memang publik Bapak Ibu ya, jadi open dan publik. Nah, itu bisa digunakan sebagai data. Tapi kalau online-nya ini dia tidak publik, dia misalkan private ya, private online, berarti kita sebagai researcher harus minta izin. Ya, minta izin kepada admin ya bahwa saya ingin melakukan suatu studi untuk mengetahui karakter atau perilaku atau pengalaman dari community online yang ada di sini. Misalkan Bapak Ibu punya community online untuk Trisakti ya. Nah, ini dia tidak publik ya, jadi dia private, khusus untuk misalkan mahasiswa S2 Trisakti. Nah, bila orang ingin masuk kepada online komunikasi untuk mahasiswa S2 Trisakti, makanya mereka harus meminta izin dulu, ya, apakah oke nggak boleh nggak ikut menganalisa atau ikut nimbrung ya di private online forum ini. Tapi kalau dia publik seperti contohnya TripAdvisor, ya, nah itu
karena sudah di-share ya, dan dia tidak apa namanya, tidak private karena semua orang bisa baca ya. Nah, itu bisa menjadi juga menjadi salah satu sumber ya untuk etnografi. Dan Bapak Ibu tidak perlu memerlukan izin ya, kecuali Bapak Ibu mengutip ya, benar-benar mengutip ya kalimat-kalimat, ataupun Bapak Ibu memberitahukan ini siapa namanya ya, atau screenshot ini dari siapa. Nah, itu baru Bapak Ibu harus minta izin. Tapi kalau Bapak Ibu hanya menganalisa dari sumber yang publik, nah Bapak Ibu tidak perlu meminta izin karena itu bagian dari etik ya, etika penelitian. Nah, untuk metode etnografi itu bisa dikombinasikan ya dengan berbagai jenis penelitian ya dari etnografi. Nah, di etnografi ini sudah banyak juga dilakukan ya di studi-studi selain marketing. Ya, memang awal dari marketing, tapi akhirnya meluas ya sampai ke pariwisata, lalu nursing atau untuk apa namanya keperawatan dan juga kesehatan. Ya. Nah, di sini yang seperti saya tadi sampaikan ya ada beberapa yang Bapak Ibu bisa lakukan ya. Apakah Bapak Ibu bisa take part ya di online community, lalu Bapak Ibu melakukan interview ya, interview secara let's say non formal, atau Bapak Ibu bisa juga sebagai non participant observation di mana Bapak Ibu tidak ikut berbicara, tidak ikut aktif ya di dalam suatu percakapan. Oke, nah ini advantage ya, advantage dari etnografi atau the advantage of the ethnography. Dia rich and naturalistic ya, karena memang you can see ya what the customers is saying ya from the everyday lives. Jadi memang datanya ini nggak dibuat-buat karena kan orang kan namanya memberikan komen ya untuk suatu produk atau service, dia kan apa yang dia sampaikan ya kayak di TripAdvisor misalkan kebanyakan kan walaupun memang mungkin ada ya yang datanya fake ya, tapi banyak yang sebetulnya datanya memang apa adanya ya. Jadi customer memang menyampaikan apa yang mereka pikirkan dan apa yang mereka alami ya, what they think and what they experience. And ethnography is also adaptable and flexible method ya for various study ya. Jadi memang ini metodenya cukup fleksibel ya. Dan juga compatible ya with other research method. Jadi you can use it together with interviews, ethnography, and survey. Ya, jadi enaknya etnografi ini bisa dikombin ya. Dan etnografi juga termasuk cepat ya, fast, simple, and not really expensive ya daripada etnografi yang tradisional. Kalau etnografi, Bapak Ibu biasanya harus berkunjung ya ke suatu komunitas ya, you need to go ya to the group, to the a group of community ya, because ethnography is usually to find out about the culture ya, about the culture tradition ya in a certain group of people. Nah, sementara kalau ethnography dia lebih cepat ya dan juga simple dan less expensive because you don't have to go to a place ya, jadi cukup bermodalkan komputer. Yeah, from computer, internet, yeah, then you can start doing the ethnography study. Nah, tapi tentu semua pendekatan ada limitasinya, ya. Every approach ya always have limitation. Nah, untuk limitationnya tentu tadi ya authenticity and quality of data material, ya. Apakah ini memang asli ya? Kadang-kadang kan ada juga orang yang bikin review ya, tapi reviewnya itu mungkin not really truth ya, it's not true ya. Jadi mungkin dibuat-buat atau sengaja menjelek-jelekan ya. Jadi itu yang salah satu limitation dari ethnography ya. Jadi authenticity. Nah, tentunya pada saat Bapak Ibu melakukan analisa ya di TripAdvisor, biasanya untuk menghindari untuk mengetahui bahwa ini otentik atau tidak ya, dan itu bukan data yang fake, jadi Bapak Ibu bisa juga ambil kategori. Jadi kalau reviewernya ini memang reviewer yang sudah terpercaya, kan suka ada kan ya reviewer yang sudah bintangnya misalkan 4, 5 ya, ada juga yang reviewer hanya 1 bintang yang memang baru sekali 2 kali review. Nah, berarti kan Bapak Ibu mengambil yang memang sudah sering mereview